بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Sadaqallahu azim. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap jamaah salatul isya wa tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan aneka kenikmatan yang sudah kita rasakan bersama, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kembali segala aktivitas ibadah dan amal soleh kita, terutama pada bulan Ramadan yang penuh barokah pada tahun ini. Karena itu kita berkhidmat dengan bulan Ramadan. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah melanjutkan ibadah untuk mengukir kehidupan di akhirat kelak pada usia kita yang kedua. Karena saudara sekalian, waktu kita dalam kehidupan dunia ini sangat singkat. Kalau kita berpikir seperti dituturkan oleh Allah, wa man nu'ammiruhu nunakkis fil khalqi afala ya'qilun. Apabila kami panjangkan usia seseorang, maka kami kembalikan dia pada asal kejadiannya. Sudah dalam keadaan seperti balita, lemah, tidak memiliki kekuatan dan daya upaya, lemah fisik dan kemunduran mental. Kalau seorang itu, kata Allah, dipanjangkan umurnya. Afala yaqilun, mengapa mereka tidak berpikir? Sudah sekalian rahmati Allah, jadi umur kita ini adalah singkat dalam kehidupan dunia. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya seperti dalam bulan Ramadan ini sampai nanti akhir dan di tengahnya itu ada Lailatul Qadar, itu menjadi renungan Rasulullah untuk umat Islam. Tidak akan terkalahkan usia dan ibadah kita seperti umat dahulu kala yang umurnya sangat panjang. Sudah sekalian, umur generasi pertama Nabi Allah Adam alaihissalam 1000 tahun. Lalu generasi ke-10 yaitu Nabi Nuh dan umatnya, itu generasi ke-10, umurnya 950 tahun. Kita
Ini kalau dibandingkan dengan mereka usianya masih kalah jauh. Apalagi kalau untuk ibadah 1000 tahun atau 950 tahun kita kalah ya. Usia kita umat Islam dipatok itu 60 atau 70. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum man yajuzu bidzalik. Usia umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati yaitu 60 70 sampai 100 itu sudah jarang. Jadi saudara sekalian, kita pakai sesungguhnya. Ini kalau kita diberi jatah misalnya usia kita, katakanlah gambarannya jika seorang muslim kita semua diberi jatah umur 60 tahun, ternyata tidak semua umur 60 tahun itu dipakai semuanya untuk ibadah. Ada alokasi waktu yang harus terpotong dengan beberapa aktivitas dan kegiatan. Pertama, saudara sekalian, kita seorang muslim menghabiskan waktu untuk tidur saja dalam sehari semalam itu 8 jam. Itu artinya jika usia seorang itu 60 tahun, maka dia membutuhkan selama 20 tahun hanya untuk tidur saja. Ini Bapak Ibu sekalian, turut tok lho awak dhewe 20 tahun. Jadi kalau nggak dipakai usia kita untuk kebaikan habis. Itu kalau 8 jam, kalau lebih ya turu wae. Habis tidur bangun lagi. Tidur, bangun lagi. Terus nggak bangun-bangun sampai sekarang. Ya, siapa itu ya? Terus yang kedua, setelah terpotong 20 tahun untuk tidur saja, kita masih dipotong usia sebelum balik 15 tahun. Jadi menurut pandangan ulama usia balik itu kira-kira 15 tahun. Kemudian kita seorang muslim menghabiskan sekitar 15 menit atau sampai 20 menit untuk makan minum, belum ngobrolnya ya. Kalau dikumpulkan itu bisa kira-kira 3 tahun hanya melakukannya secara bertahap ya. Lalu kita seorang muslim menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk keluar masuk toilet kamar mandi ya. Itu sudah dihitung oleh para ulama ya. Jadi 20 tahun dikurangi 60 tahun dikurangi 20 tahun. Dikurangi usia balik 15 tahun. Dikurangi masa makan minum, masuk ke toilet, keluar masuk toilet, itu kira-kira 5 tahun. Jadi usia kita tersisa 20 tahun. Ini hanya karena rahmat Allah dan barokahnya. Kita singkat ini nggak bisa untuk membeli surga. Jadi karena rahmat Allah yang besar. Rasulullah bersabda, la yadkhula hadan amaluhu al-jannah. Seorang itu tidak bisa masuk surga hanya karena mengandalkan amalannya belaka. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah. Qalu wala anta ya Rasul. Apa engkau juga demikian? Kata Nabi. Qala wala ana. Ya, aku pun demikian. Illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Hanya karena Allah itu belas kasih sayang, diberikan kita anugerah dan rahmat yang banyak. Karena itu efektifnya waktu ini, usia kita pendek, kita yang terbatas ini, pada titik inilah kita membutuhkan namanya keberkahan. Makanya Ramadan itu bulan berkah ya. Al-barokah itu satu rumpun dengan kata al-birkah. Dalam bahasa Arab al-birkah itu
seperti kolam yang airnya penuh, ikannya banyak. Al-birkah, al-barokah ya. Kata ulama, ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Al-barokah, kemudian kita menyebut orang Jawa itu berkat ya. Gambaran kita besekan itu ya, kayak ketumbu itu ada makanannya lengkap, lauknya sama buah-buahnya, itu berkat. Ya kan, berkat sabrek diangkat ya. Ojo nek kober diangkat. Rakus dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari titik inilah kita perlu hukum-hukum keberkahan. Bisa jadi seorang itu berkah ya pada ilmu. Ada berkah di bidang ilmu. Saudara sekalian, kata Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluh, bila seorang itu mati maka putuslah amalnya illa min thalathin, kecuali 3. Kata Nabi, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang pahalanya mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Ini pertama adalah harus memiliki keberkahan ilmu. Saudara sekalian, mungkin banyak yang belum tahu siapa itu Imam An-Nawawi. Seorang ulama yang produktif, menulis kitab dan sudah menyampaikan ilmu, tapi sedikit yang tahu berapa usia beliau. Umur beliau itu cuma 45 tahun. Pendek dibandingkan dengan usia ulama yang masyhur yang lain ya. Tapi walaupun singkat, beliau sudah mewasiatkan kitab diantaranya Riyadhus Shalihin yang sudah diajarkan ilmunya itu. Dan kitab Riyadhus Shalihin diterima semua kalangan umat Islam dan berbagai mazhab. Juga ada Arba'in Nawawi. Ada juga kitab fikih Syarah Muhaddab. Itu dulu satu lemari, bisa dimasukkan sekarang di flash disk. Enggak tahu isok mau coba enggak. Karena bahasa Arab. Satu lemari. Sampai hari ini saya belum bisa khatam ya. Saya 3 hari ini tiduran, enggak keluar sakit. Terus ada WA dari As-Sakinah ini, berangkatan enggak kuat, enggak keluar suara 3 hari itu, batuk ya. Kok saya itu ada keinginan berangkat hujan sekali ada, masya Allah ya. Yes. Bismillah saya berangkat ini. Ini saya sakit sebetulnya ya. Sudah 3 hari enggak isi acara tarawih ya. Sudah sekalian, beliau juga menulis kitab Adhkarun Nawawi, kumpulan zikir dan doa dari Rasulullah yang dikumpulkan dalam kitab itu. Terus saking pentingnya ini barakah ilmu itu, sampai dulu ulama berkata, saking pentingnya menggunakan kitab Adhkarun Nawawi itu, kalau nggak bisa beli, kata ulama, bi'iddar wastaril adhkar, jualah rumahmu dan belilah kitab adhkar ya, umuran zikir itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kitab warisannya sudah dijadikan hidup beliau itu berkah dalam bidang ilmu. Kemudian yang kedua ya, ada berkah harta. Ini kalau orang tidak memiliki ilmu yang bisa disampaikan, ada keberkahan harta yang baik bertambah baik. Ini seorang ulama adalah namanya Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama, dia zuhud, tidak terlalu cinta dengan dunia, tapi dia kaya dan dermawan. Dia pernah menghajikan seluruh penduduk Marwah, itu berasal dari kantongnya sendiri. Seorang ulama yang kaya, Abdullah bin Mubarak, itu seorang ulama tabi'in, murid-murid dari sahabat Rasulullah SAW. Dan juga beliau itu
membiayai orang-orang yang menuntut ilmu beserta para pengajarnya. Berbagai kitab, alat untuk belajar, itu beliau yang mengadakan. Ulama besar itu, tapi kaya ya. Dia perhatian terhadap orang-orang menuntut ilmu dan yang mengajarkan kitab suci Al-Quran. Itu berkah hartanya, gak pernah jatuh miskin. Apalagi untuk kehidupan akhirat. Saudara sekalian, makanya kita perhatikan guru-guru kita, ulama kita, guru-guru ngaji anak kita juga perhatikan ya. Dan kalah dengan membiayai untuk kehidupan dunia belaka. Saudara sekalian, ya ada yang care, ada yang peduli, ada yang tidak. Saya juga pernah jadi kepala sekolah TPQ saya. Sampai saya buat anggaran yang golongan A, ya sahriyah bulanannya 100.000. Golongan C 50, golongan B 50.000, golongan C 25.000. Sing akeh bunderi sing C. Tapi tak delok tunggakane 7 wulan. Sampai dibuat dagelan, tulis sampai guru nih kan. Ba fathaba ro fatharo to fathato ya. Ro fatharo bayaro tulis gitu. Murid-murid anaknya sampai nih pinter-pinter nulis, dibales guru nih. Tulis ngisore to fathato ro fatharo ko fathako toroko. Guru nih kontorok. Akhirnya guru nih balas pisan. Pak doma buya fathaya ro fatharo buyaro. Pali TPQ buyar. Masya Allah ya. Orang itu lihat, kalau untuk ilmu dunia, orang English first itu loh, ya satu level lu 2 juta dibayar itu. Lu untuk surga itu abot, ya, Insya Allah ya. Ini nanti ada keberkahan di bidang harta, ya. Kemudian saudara sekalian yang terakhir, sebenarnya banyak yang harus kita ungkapkan, ya. Pertama, berkah usia dan umur kita. Saudara tahu, ya. Seorang ini keberkahan umur itu dari mulai rakyat jelata sampai para pemimpin ya. Dipakai apa umurnya ya. Dawa umurnya gaya apa? Nang diai Pak ngono. Ya, sampai tua umur 80 gak lapo-lapo loh, untuk Islam enggak ya. Insyaallah ya. Ini saya contohkan dari seorang pemimpin. Mungkin banyak yang belum tahu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini mu'arikhin, para sejarawan Islam ini menyebutkan beliau itu adalah seorang keturunan Sayyidina Umar, cucu. Makanya ada menyebut Khalifah kelima. Cucu dari Sayyidina Umar namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berapa usia beliau? Hanya yaitu 39 tahun lebih 6 bulan. Pendek ya. Memerintah di wilayah ketika dia menjadi khalifah hanya 2 tahun saja. Enggak pernah minta 2 periode atau 3 periode, enggak. Lu gak nyinggung itu temenan ini. Cuma 2 tahun ya. Lihat aja kakek turunannya ya, Umar bin Khattab. Anaknya enggak boleh nyalonkan khalifah. Abdullah bin Umar, alim tuh, pandai, ya jujur. Oleh Sayyidina Umar nggak boleh mencalonkan khalifah, nggak boleh. Abdullah bin Umar, ya. Tapi akhirnya cucunya ini menjadi khalifah yang kelima. Dia hanya menjabat khalifah 2 tahun saja, ya. Tapi walaupun singkat, beliau banyak menghasilkan kebijakan yang adil, pro rakyat, bahkan prestasi dunia akhirat. Waktu yang singkat tuh hampir tidak ada kemiskinan. Walaupun ada, tapi nyaris nggak ada kemiskinan. Mengapa? Seluruh jajaran para pejabat di masa beliau itu betul-betul orang-orang kaya, harta bendanya untuk agama Allah, untuk fakir miskin. Jadi sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu minta daftar orang-orang yang akan diberikan zakat infak sedekah, dia kaget. Urutan pertama orang yang akan diberikan zakat infak dan sedekah adalah pejabat setingkat wali kota.
Ono tak koyo ngono. Enggak ada kayak sekarang mimpi ngelendur duwe pemimpin ngono. Ya buru-buru mau mensejahterakan rakyat. Sampai ojo korupsi ya seuntung ya. Ojo nyolong bisa untung ya. Jadi saudara sekalian, jadi hampir tidak ada kemiskinan karena orang-orang yang berikan zakat infak sedekah tahun itu tahun depannya tidak diberi lagi. Mengapa? Karena mereka bergeser berubah menjadi muzaki, orang-orang yang harus membayar zakat. Nah, itu seperti itu dulu pemimpin kita ya. Sekarang tidak tahu muslimnya pemimpin jadi pejabat, tidak tahu ya. Sampai wong sudah bayar zakat semuanya kok umat Islam ini. Ya zakat itu sudah banyak, tapi semakin banyak kemiskinan. Ya, sekalian, apalagi sekarang itu, kalau zakat infak sodakoh dari orang-orang kaya untuk fakir miskin, tak pajak dari orang-orang miskin untuk orang-orang kaya yang foya-foya. Ya, jadi ini hilang umur berkah nggak ada, apalagi berbuat korup ya, hidupnya habis gitu ya, hanya untuk main-main senda gurau dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan itu kita bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, menjadikan umur kita berkah dan juga menyambung hubungan dengan sesama manusia dalam kebaikan-kebaikan dan takwa, insyaallah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.